Lalu kesadaran teologis tentang apa tujuan dari peristiwa Yesus Kristus disalibkan, mati, dan bangkit itu disadari belakangan, bahkan setelah peristiwa Pentakosta. Jadi setelah kebangkitan, ya, kemudian ada kenaikan ke sorga dengan para saksi mata, lalu ada peristiwa turunnya Roh Kudus, peristiwa Pentakosta yang gempar itu ya, yang di ruangan itu kemudian orang-orang itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang bukan bahasa mereka gitu. Tapi intinya kata-katanya itu menyampaikan tentang kemuliaan Tuhan melalui peristiwa Sang Mesias yang disalibkan, mati, dan bangkit itu. Nah, itulah dari semangat dari penerjemahan berita itu ke dalam seluruh bahasa. Jadi yang harus disampaikan segera adalah message bahwa Sang Mesias itu sudah datang dan menggenapi apa-apa yang ditulis. Nah, kesadaran itu muncul itu setelah peristiwa Pentakosta. Semakin mereka mengerti, murid-murid itu, bahwa oh ini ternyata tujuan eh, Yesus Kristus itu mengalami peristiwa sejarah seperti ini, gitu ya. Jadi peristiwa nubuatan tentang peristiwa kejatuhan dosa Adam, Hawa, kemudian Tuhan mengatakan bahwa keturunanmu, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular itu ya, dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Itu digenapi dan kesadaran itu diketahui setelah peristiwa Pentakosta. Mereka mengerti bahwa ya ternyata dengan kematian itulah penguasa kerajaan maut itu kan di alam kematian ya, bukan di alam yang seperti ini, alam materi enggak. Maka Yesus Kristus masuk ke alam kematian itu, ke kerajaan itu menginjak kepalanya rajanya, raja maut itu. Siapa? Ya diabolos, iblis. Jadi diremukkanlah kepalanya sehingga kuasa mautnya itu tidak sanggup lagi mencengkeram Yesus Kristus dan orang-orang yang hidup di dalamnya. Karena Yesus Kristus itu pohon, ya dia bilang aku pohon, kamu itu ranting-rantingnya, kamu tidak bisa hidup kalau kamu tidak nempel ke aku, begitu. Jadi kita yang percaya kepada Yesus Kristus itu ibarat dahan atau ranting atau cabang yang nempel, ya. Ya kalau nempel ke pohon keselamatan kekal dia, maka kita otomatis kalau kita nempel sungguh-sungguh, ya kita akan menghasilkan buah. Jadi di situ itulah kenapa pahala itu bukan syarat, bukan jalan cara untuk perhitungan masuk ke dalam kehidupan kekal. Tapi kita dapat hidup kekal itu dulu dengan cara menempel di pohon pokok keselamatan kekal itu, sehingga kemudian kita dapat hidup dari pohon itu, dari akarnya pohon itu. Sehingga kemudian kita berbuah. Nah, buah-buah itu berupa kebaikan. Jadi tidak dihitung sebagai pahala. Keselamatan